Halo, kami dari kelompok 9. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dari mata kuliah Etika Profesi. Sebelum kami mempresentasikan tugas kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Julius Yoswasiaan dan bersama teman-teman saya. Dan saya Nunu Ibnu Ripah dengan NIM 19 10 11 45 0049. Perkenalkan, saya Dwi Nur Febrianto dengan NIM 1910 1140 2191. Tugas presentasi kami adalah membahas tentang asas dan ruang lingkup cyber law. Latar belakang dari asas dan ruang lingkup cyber law adalah pemanfaatan teknologi informasi media dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas atau borderless dan menyebabkan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Banyak orang yang mengatakan bahwa dunia cyber atau cyberspace tidak dapat diatur. Cyberspace adalah dunia maya di mana tidak ada lagi batas, ruang dan waktu. Padahal ruang dan waktu seringkali dijadikan acuan hukum. Jika seorang warga Indonesia melakukan transaksi dengan sebuah perusahaan Inggris yang menggunakan server Amerika, di manakah sebenarnya transaksi terjadi dan hukum mana yang dapat kita gunakan? Sebelum kita masuk lebih lanjut, saya akan menjelaskan poin-poin apa saja nanti yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama adalah pengertian cyber law dan sejarahnya, masuknya cyber law di Indonesia, asas cyber law, perjanjian internasional, dan perlindungan konsumen. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian cyber law dan sejarahnya. Apa itu cyber law? Cyber law adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya, virtual world law, dan hukum mayantara. Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet dan memanfaatkan teknologi informasi berbasis virtual. Istilah hukum cyber digunakan dalam tulisan ini dilandasi pemikiran bahwa cyber jika diidentikan dengan dunia maya akan cukup menghadapi persoalan ketika terkait dengan pembuktian dan penegakan hukumnya. Sejarah cyber law. Pada tahun 1980, kriminalisasi pengguna teknologi komputer tidak pidana konvensional di negara-negara Eropa dan Amerika. Dan pada tahun 1990, tindakan pidana cyber sudah diterapkan seperti merusak komputer hingga menyebarkan virus. Dan pada tahun 2000, Uni Eropa atau UI mengesahkan pedoman e-commerce sebuah kerangka hukum. Dan pada tahun 2018, peraturan perlindungan data umum atau GDPR mulai berlaku. Importance of cyber law. Cybercrime. Cyber law mencegah dan menuntut kejahatan dunia maya termasuk peratasan pencurian data, identitas, dan penindasan maya. E-commerce. Cyber law mengatur aktivitas e-commerce seperti transaksi, pembayaran, dan kontak. Intellectual property. Cyber law memberikan pelindungan hukum atas kekayaan intelektual
termasuk paten, merek dagang, dan hak cipta. Cyber security. Cyber mendorong langkah-langkah keamanan cyber untuk melindungi aset digital dari ancaman dan serangan cyber. Masuknya cyber di Indonesia. Sejak tahun 1990-an sudah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah Indonesia. Pada tahun 2000, pemerintah mulai menggagas untuk mengatur berbagai aktivitas di cyberspace. Cyberspace usaha untuk melakukan regulasi terhadap aktivitas manusia di cyberspace, termasuk aspek hukum pidananya telah digunakan sejak tahun 2000, yaitu pertama dengan disusunnya RUU pemanfaatan teknologi informasi yang diperaksai Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan Departemen Perhubungan. RUU pemanfaatan teknologi informasi disusun oleh tim Fakultas Hukum UNPAD dan ITB. Kedua RUU tanda tangan diperaksai oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan disusun oleh tim Fakultas Hukum UI, khususnya Lembaga Kajian Hukum dan Hukum Teknologi atau LKTH. Undang-Undang ITE. Pada tahun 2003, pembentukan UU ITE dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan menjadi UU Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pada tahun 2005, penyusun RUU ITE yang kemudian berubah menjadi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik atau RUU ITE. Dan pada tahun 2008, RUU ITE ditetapkan menjadi undang-undang. Baik, saya akan membahas asas cyber law dan perjanjian internasional. Penentuan hukum yang berlaku dan perjanjian internasional bersifat global yang disetujui oleh pihak-pihak hukum. Sekilas asas cyber law terdiri dari subjektif, territoriality. Dalam perspektif ini, hukum berlaku berdasarkan tempat cybercrime dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. Kemudian ada objektif, territoriality. Dalam perspektif ini, hukum yang berlaku berdasarkan di mana akibat utama kejahatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Selanjutnya ada nationality. Dalam perspektif ini, negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Yang terakhir ada passive nationality, yaitu menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Sedangkan untuk perjanjian internasional terdiri dari negosiasi atau perundingan. Proses pembuatan perjanjian internasional dimulai dengan negosiasi atau perundingan antara negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya. Lanjut ada ratifikasi. Setelah penandatanganan, perjanjian akan diterima dan ratifikasi oleh negara-negara atau subjek hukum internasional yang akan diikat oleh perjanjian. Ratifikasi ini merupakan tanda bahwa pihak-pihak mengikat diri dengan tujuan isi dan kewajiban yang diinginkan dalam perjanjian. Dan ada penandatanganan. Setelah negosiasi selesai, pihak-pihak akan menandatangani perjanjian yang telah disetujui. Penandatanganan ini merupakan tanda bahwa pihak-pihak mengikat diri dengan tujuan dan isi perjanjian. Kemudian ada perjanjian internasional ini berfungsi untuk mengatur hubungan antar negara maupun organisasi internasional dan melahirkan hak serta kewajiban bagi pihak di dalamnya.
Selanjutnya ada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya ada ringkasan perlindungan konsumen dan kerangka hukumnya. Yang pertama ada dasar hukum. Pasal 1 angka 2 UU PK mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Tujuan perlindungan. Pasal 2 UU PK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. Yang terakhir ada produk liability. Pelaku usaha dalam menawarkan atau memasarkan produknya dengan sikap jujur dan bertanggung jawab. Karena pada dasarnya pelaku usaha bertanggung jawab atas peredaran produk yang ada di masyarakat. Kesimpulan, cyber law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang, perorangan, atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon untuk dimaafkan. Kami mengucapkan terima kasih dan presentasi ini kami tutup. Terima kasih sudah menonton. Dadah.